Ibu Ajirna sebagai moderator. Waktu dan tempat saya persilakan, Bu. Terima kasih, Rangga Prasetya. Kembali lagi di Ruang Meeting kali ini. Perkenalkan, nama saya Ajirna. Saya guru dari TK Angkasa. Hari ini, malam ini kita akan mendengar lagi dari moderator kita tentang materi prinsip bioetika dan eutanasia. Saya bacakan dulu juga profil dari moderator kita. Nama Istika Rahmi Fakrunisa, tempat tanggal lahir Bandung 15 Maret 1998, pendidikan S1 Teknik Biomedis ITB Bandung. Nah, untuk kali ini saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama ada penyampaian materi dari narasumber, nanti ada diakhiri dengan sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Untuk pemateri saya persilahkan hanya Istika Rahmi Fakrunisa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, oke, baik. Iya. Oke. Jadi, uh, screen saya sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Baik. Ups. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iftika Rahmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip bioetik dan eutanasia. Topik yang lumayan cukup agak kontroversial menurut saya. Jadi agenda dari kita ini yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip bioetika, lalu eutanasia, dan definisi tentang eutanasia serta prinsip bioetika untuk eutanasia, lalu hukum tentang eutanasia dan kasus eutanasia di Indonesia ataupun di negara lain. Jadi kita awali dengan bioetika dulu. Jadi bioetika ini dari dua kata, bio dan etika, di mana bio artinya kehidupan atau organisme hidup dan etika adalah standar tentang hak dan kewajiban moral. Jadi ketika digabungkan, bioetika itu adalah suatu aplikasi teori dan prinsip etik ke domain biologi, kedokteran, dan kesehatan. Nah, sebenarnya prinsip dari bioetika ini ada 4, yaitu ada autonomi, yaitu hak untuk menentukan sendiri. Jadi kita berhak untuk menentukan suatu keputusan terhadap diri kita sendiri. Lalu beneficence, maksudnya jadi dimana keuntungan itu harus setara dengan resiko atau lebih kecil. Jadi jadi potensi bahaya ini harus lebih kecil daripada potensi yang baiknya. Dan lalu dan yang selanjutnya adalah parentalisme atau mencegah pembahayaan sendiri dengan adanya persetujuan dari wali atau orang tua ya. Lalu yang keempat adalah justice atau fair, jadi perbedaan yang dapat diterima secara moral ya, justice ya. Lalu kita lanjut ke yang namanya eutanasia. Jadi eutanasia ini dari bahasa Yunani eu dan thanatos, di mana eu itu artinya quietly ya, quietly good gitu. Thanatos itu artinya meninggal, jadi atau that. Jadi eutanasia adalah a quiet and easy death. Jadi maksudnya ya, jadi proses yang meninggal yang good dan yang nggak bisa dibilang good ya, yang mungkin lebih quiet dan easy gitu. Jadi sebenarnya eutanasia ini dibagi menjadi 3. Jadi ada auto eutanasia. Auto eutanasia itu memang didasarkan oleh keinginan pasien sendiri yang ingin dan pasiennya ini tahu ketika dia meminta hal tersebut itu akan mengakhiri hidupnya. Lalu yang kedua adalah eutanasia aktif, yaitu melakukan jadi suatu tindakan yang dilakukan oleh baik oleh tenaga medis ataupun orang lain untuk menghilangkan nyawa pasien. Dan untuk tenaga medis ini
tenaga medis ini sendiri pasti kita harus memiliki yang namanya informed consent dari pihak yang terkait. Dan yang ketiga adalah eutanasia pasif, yaitu tindakan untuk tidak melakukan tindakan untuk menghilangkan nyawa pasien, seperti mencabut alat bantu pernafasan atau ventilator yang misalnya digunakan oleh pasien yang misalnya dalam keadaan vegetative state ya. Nah, sebenarnya eutanasia ini kalau di ada negara yang memang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan, dan Indonesia merupakan salah satu dari negara yang di sini ya dia warnanya abu, jadi ilegal. Ya, eutanasia itu ada menurut ya yang Australia itu, menurut Australia eutanasia itu ilegal. Dan ya sebenarnya yang Indonesia ini kita sebenarnya balik lagi, nanti kita akan bahas tentang yang Indonesia. Jadi ada kebanyakan ada yang legal dan ilegal, dan kebanyakan yang memperbolehkan praktek eutanasia ini biasanya ada di daerah Eropa Timur. Nah, Pak ya, bagian sini. Oke, kita lanjut. Jadi tadi kita udah bahas tentang bioetik. Jadi sebenarnya prinsip bioetik ini di eutanasia itu kayak gimana sih? Jadi tadi kan ada prinsip bioetik tentang autonomi gitu. Jadi eutanasia tidak dapat dilakukan atas kemauan dokter, tetapi atas memang permintaan pasien atau persetujuan dari pihak yang berwenang, dan seseorang berhak menolak dari suatu tindakan medis yang dilakukan. Lalu yang kedua adalah beneficence, dan ini tuh maksudnya lebih ke arah keuntungan, di mana dokter harus tentunya harus melakukan pilihan yang terbaik untuk pasiennya. Yang ketiga adalah parentalisme, yaitu eutanasia dapat dilakukan disertai dengan keterangan dan izin dari wali pasien. Dan yang keempat adalah justice, atau dokter harus melakukan tindakan secara adil terhadap pasiennya. Nah, jadi gimana sih hukum tentang eutanasia ini di Indonesia? Jadi di Undang-Undang KUHP, ini KUHP yang baru, untuk pasal 344, jadi barang siapa untuk merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Wah, cukup. Jadi Indonesia ini punya stand di mana tidak memperbolehkan adanya eutanasia, karena ya seperti yang dijelaskan pada KUHP. Lalu selain itu juga dijelaskan juga pada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 39 nomor 39 tahun 1999 tentang HAM di pasal berikut. Dan ini juga ada yang dikeluarin oleh Kemenkes ya, untuk kode etik kedokteran itu sendiri. Jadi setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup makhluk insani gitu. Jadi tidak memperbolehkan adanya pengguguran kandungan, mengakhiri kehidupan seseorang yang menurut ilmu dan pengalaman tidak mungkin akan sembuh lagi. Nah, jadi di sini kita punya standpoint bahwa Indonesia tidak memperbolehkannya. Selain itu juga ada hukum, ada hukum yang memang mengatur seperti pada undang-undang dan KUHP. Ada hukum adat dan juga ada hukum agama ya, yang mungkin sebagian saya yakin semua agama pasti tidak memperbolehkan adanya penghilangan suatu nyawa seseorang gitu, karena nyawa itu penting. Nah, jadi mungkin kita bahas ke kasus eutanasia ini yang mungkin agak menarik. Ketika jadi yang pertama ini kasus Teresia Mary Schiavone ya, kalau saya tidak salah menyebutkan ya, atau biasa disebut Terry. Jadi beliau ini pada tahun 1990 pada umur 26 tahun beliau mengalami gagal jantung dan gagal jantung dan mengalami gangguan dari pernafasannya.
dan mengalami koma selama 10 minggu. Setelah 10 minggu itu, di kurun waktu 3 tahun beliau ada pada persistent atau vegetative state, berarti ya di state koma ya, vegetatif. Lalu pada tahun 1998, 8 tahun setelahnya, yaitu suami dan wali dari Terry ini mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mencabut pipa penyalur makanannya. Dan tapi di standpoint di sini ternyata orang tua dari Terry ini, yaitu Robert dan Mary Sklinder, menentangnya. Dan jadi terus kasus ini mulai makin mencuat di Amerika Serikat, mulai mendapatkan perhatian nasional. Lalu pada tahun 2004 ini kasus Terry ini mencapai 14 banding dan berbagai mosi, petisi, dan dengar pendapat di pengadilan Florida, yaitu tempat Florida atau Saint Petersburg ya, di mana tempat Terry Terry tinggal. Lalu jadi di situ ada 5 tuntutan di pengadilan distrik dari federal. Nah, lalu pada tahun 2005 akhirnya Dewan Legislatif Florida membatalkan keputusan Mahkamah Agung. Dan yang terakhir adalah pengadilan tetap berpendapat bahwa memang Terry ini dalam keadaan vegetative state. Dan jadi karena di sini yang mungkin agak harus di highlight, karena suaminya Terry ini atau Michael Schiavo ini mendapat sebelum Terry mengalami vegetative state, dia sempat mengobrol gitu. Jadi kalau misalnya saya berada di posisi seperti ini yang akan malah menyusahkan Anda seperti kayak gini, tolong eutanasiakan saya saja. Jadi akhirnya pada tanggal 18 Maret 2005 pipa makanan dari Terry ini dicabut dan beliau meninggal pada tanggal 31 Maret 2005. Jadi saya mengutip sedikit dari dari omongan dari Michael Schiavo yang merupakan suami dari Terry. It's not about money. Ini bukan tentang uang, tetapi ini tentang Terry. Bukan juga tentang orang tua Terry, bukan juga tentang orang lain, bukan tentang saya juga, tapi memang ini adalah yang diinginkan oleh Terry Schiavo. Oke, agak ini ya. Jadi sebenarnya di sini ini kalau kita menganalisis dari prinsip bioetikanya, ada prinsip autonominya tuh, yaitu sebenarnya autonomi ini maksudnya tindakan yang memang kemauan didasarkan oleh pasien. Sebenarnya di sini kenapa saya katakan tidak ada, maksudnya karena Terry ini secara tidak langsung, bukan secara langsung mengatakan bahwa dia akan dilakukan eutanasia saja gitu. Tapi dia tidak menyatakannya secara langsung. Ya, jadi saya anggap autonomi ini tidak ada sebenarnya, dan benefisiensinya ini atau keuntungan yang dialami baik sebenarnya oleh baik pihak orang tuanya ataupun mungkin pihak legislatifnya juga, yang sama sebenarnya salah satunya yang tidak mendukung lah, istilahnya membantah adanya eutanasi yang dilakukan ini. Jadi tidak ada proses benefisiensi, dan sebenarnya ini juga tidak justice, tidak fair, karena dari awal orang tua dari Terry ini tidak memperbolehkan adanya tidak mau anaknya ini ya dilakukan eutanasia ini. Dan tapi di sini parentalisme saya katakan ada, kenapa? Karena di sini kita punya wali dari Terry-nya itu sendiri, yaitu Michael Schiavo. Jadi dan Michael Schiavo ini maksudnya tadi kita sempat bahas tentang, jadi ada putusan yang memang bisa dipegang oleh wali gitu. Jadi di sini ada, dan karena adanya prinsip parentalisme ini, jadi parentalisme dari ini ya, eutanasia dari Terry ini terjadi. Jadi mungkin saya ada sedikit bahasan lagi
saya nggak nampilin ya, maaf. Jadi kalau misalnya ingin ya ada masih dok ya. Jadi ada kasus dari namanya kasus Berlin. Ya, nama orangnya Berlin, 46 tahun di tahun 2017. Jadi Berlin ini merupakan korban tsunami yang digusur dari Barak Bakoi, Aceh Besar. Lalu pada tahun 2013, beliau ini mengajukan permohonan eutanasia kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh atas dasar putus asa dan lantaran menderita penyakit sejak 2012 serta adanya himpitan ekonomi yang dia rasakan. Nah, jadi pada tahun 2014 Berlin ini ternyata mengalami kelumpuhan setelah menjalani pengobatan medis dan alternatif di kota Luxembourg. Lalu pada tahun 2016, sejak kembali ke Banda Aceh, dia sudah bolak-balik menjalani perawatan ke rumah sakit, namun belum kunjung sembuh dan kini kondisinya semakin parah. Dan ya, jadi makin banyak himpitan ekonomi yang dirasakan oleh Berlin sampai akhirnya pada tahun 2017 di mana kasus ini berakhir, di mana Kementerian Sosial Republik Indonesia menyiapkan tempat evakuasi dan mendampingi serta menyiapkan opsi evakuasi seperti mengurus kartu Indonesia Sehat untuk Berlin. Jadi Berlin ini selain dikasih tempat tinggal, jadi dia itu dikasih intinya biaya kesehatannya ini dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan sementara nggak dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan, maaf ya, maksudnya di prosedurnya dibantu oleh Kementerian Sosial melalui kartu Indonesia Sehat ini. Nah, jadi sebenarnya analisis dari prinsip bioetik ini ada 4 ya. Jadi memang ini tuh autonominya ada karena memang eutanasia ini memang atas permohonan pasien. Oh ya, dan Berlin ini nggak jadi melakukan eutanasia ya. Lalu beneficiensinya, jadi manfaatnya, jadi pemerintah memang berusaha melakukan membantu atau mendampingi mengevakuasi dan mengurus case. Jadi Berlin juga terhindar dari eutanasia yang ya potensi bahayanya sebenarnya jauh lebih besar kalau misalnya melakukan dibandingkan tidak. Terus yang ketiga adalah justice. Jadi sikap pemerintah ini sebenarnya adil bagi keluarga pasien karena kan yang memintanya sebenarnya dari Berlin ini mungkin belum tentu dari keluarganya itu setuju dengan keputusan dari Berlin, tapi saya tidak menemukan adanya parentalisme di sini karena ya Berlin adalah seorang yang sudah dewasa 46 tahun ya. Iya, ini kasus Teresia. Mungkin sebelum masuk ke sini saya mungkin ingin membuka diskusi dulu. Mungkin saya sampai sini aja ya, saya sampai sini saja dulu. Apakah sudah oke. Ya, mungkin saya cukupkan materinya sampai sini. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Ifika, materinya sangat bagus ya. Jadi saya mau ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya dulu. Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Silahkan. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Ifika Rahmi mengenai materi yang sudah dipaparkan. Silakan Ibu-ibu, Bapak. Adakah yang ingin bertanya? Soalnya ini topik yang lumayan kontroversial untuk saya bawa. Topiknya agak cerita dari tadi agak sedih-sedih juga. Iya, sedih-sedih juga.
bagaimana Tapi saya yakin pasti di sini banyak banget bantahan atau apa yang misalnya, oh ya memang nggak boleh euthanasia ini, atau standpoint masing-masing. euthanasia. Seperti tidak ada pilihan lain ya. Iya, jadi sebenarnya karena kalau yang kasus Berlin itu tadi kan dia karena memang auto euthanasia karena memang dia ada himpitan ekonomi. Tapi kalau yang tadi Terry ini gara-gara ya ada pesan yang dibawa sama suaminya. Bisa kena hukum juga kalau kita melakukan euthanasia ya, Dek. Gimana? Bisa kena hukuman juga kalau kita melakukan euthanasia. Iya betul, sebenarnya Indonesia melarang adanya penghilangan dari penghilangan dari nyawa seseorang. Rasanya mendengar cerita tadi seperti terbawa ke film-film. Ya, ada salah satu film yang saya tahu ada namanya Me Before You. Jadi sebenarnya eh, ada suatu lembaga ya yang memperbolehkan adanya praktek euthanasia ini. Mungkin kalau bapak atau ibu tertarik untuk melihat, tapi kalau nggak tertarik juga nggak apa-apa. Namanya Dignitas. Jadi kalau misalnya kan kalau di Indonesia kita nggak bisa lakukan praktek euthanasia biasanya, atau contoh misalnya kayak di misalnya orang Inggris salah satu yang tidak memperbolehkan adanya praktek euthanasia. Jadi orang Inggrisnya ini harus ke Swiss dan dia harus ke yang namanya salah satu organisasi namanya Dignitas. Dan sebenarnya biaya yang harus dikeluarkan ketika kita melakukan euthanasia lewat Dignitas ini lumayan besar. Dan ini tuh jadi kayak ada kayak ada iuran per tahun, dan bukan untuk jumlah yang kecil. Jadi sebenarnya organisasi ini tuh agak semacam ilegal. Itu di Indonesia di organisasinya. Oh enggak, bukan di Swiss. Tapi jangan jangan melakukan euthanasia karena ketika ya, jadi jangan kalau saya sih lebih ke arah, kalau saya pernah ngomongnya kayak jangan berpikir bahwa nyawa yang kamu miliki itu cuma punya kamu aja, tapi kan ada sama keluarga juga, ada ya kan, ada ya, pikirkan juga perasaan keluarga yang kalau misalnya Anda dilakukan berada di posisi yang sebaliknya gitu. Iya. Malam. Bagaimana, masih ada yang ingin bertanya? Kayaknya cukup ini ya. Iya, gimana? Halo, Iya. saya Bu Lilis. Ini ingin bertanya. Pembahasan membahas euthanasia itu kan sebenarnya kan mungkin ini Iftika itu untuk mensosialisasikan sesuatu yang tidak boleh kita lakukan, karena secara agama juga nggak ada ya seperti itu di Rasulullah. Ada perang, ada yang luka parah, boleh dilakukan ya, apalagi sekarang seperti ini. Jadi sesungguhnya ini hanyalah sebuah sosialisasi pada edukasi kepada orang untuk melakukan hal seperti ini. Nah, pertanyaan saya, kalau kan gimana? Ya, ulangi lagi Ibu, maaf. Jadi kalau ini kan sepertinya sebuah edukasi pada masyarakat oleh Iftika, Pak, yang melakukan euthanasia. Nah, kalau hewan bagaimana?
sudah sangat terluka parah dan sebagainya, apakah praktik bioetik memperkenankan hewan seperti itu dilakukan euthanasia? Kan hewan mah nggak bisa minta ya, seperti itu. Ya, Ya. terima kasih. Ya, oke. Oh, pertanyaan yang sangat bagus dari Bu Listiasi. Jadi ini nyinggungnya ke eutanasia untuk hewan ya. Jadi sebenarnya hewan ini juga punya hak juga ya. Dan yang saya tahu ini ketika contoh satu contoh kasus yaitu misalnya ketika yang saya tahu ada kayak anjing dari yang kayak yang ditrain militer dan polisi, dan ternyata ditemukan suatu kanker atau apa, karena kan kalau misalnya seperti anjing atau kucing, maksudnya untuk umur 10-15 tahun ini sudah dikatakan tua ya. Jadi praktek eutanasia ini diperbolehkan karena sebenarnya karena akan balik lagi, pertama akan mengganggu dari fungsi kualitas dari dengan adanya penyakit lalu dia harus menderita ya dari yang anjingnya ini. Terus selain itu memang ada pertama ada keputusan dari dokter yang menyatakan bahwa anjing ini atau binatang ini berada pada kondisi di mana dia tidak bisa diselamatkan lagi. Ya, terus ini juga sebenarnya salah satu yang berlaku juga di manusia juga. Selain itu ada juga yang dinamakan informed consent yang sebenarnya memang diisinya tuh bukan sama, ya nggak mungkin sama hewan ya, tapi diisinya itu sama dari pemiliknya, di mana pemiliknya ya menyatakan bahwa ya sudah dia dilakukan eutanasia karena kan sebenarnya balik lagi ke arah dia kan sakit atau apa gitu. Jadi sebenarnya di sini ini bukan berarti walaupun binatang ini tidak bisa berbicara atau tidak, maksudnya dia tidak bisa ketika kita karena kita adalah manusia ya, jadi kita mungkin bisa lebih arah kita bisa lebih memegang kendali, tapi kita juga harus tahu bahwa ada etika atau moral yang harus kita junjung ketika berhadapan dengan hewan. Dan sebenarnya ada juga Ibu Lilis, jadi ada bioethical emang yang diperuntukkan untuk kalau misalnya contohnya Ibu kalau nggak tentang animal yang biasa aja kayak tadi animal kan itu animal yang pet atau animal militer, sebenarnya ada animal yang digunakan untuk research gitu. Contohnya kayak maksudnya penggunaannya sebenarnya kan mereka itu kayak contohnya kalau misalnya lagi riset itu dia tuh harus kayak si dosisnya itu nggak boleh letal, terus udah gitu harus jumlah dari si hewan percobaan ini harus seminimal mungkin gitu. Jadi sebenarnya ada prinsip-prinsip etik yang berlaku juga gitu. Bahkan untuk hewan sekalipun. Iya. Mungkin mungkin kurang menjawab atau mungkin ada masukan lagi. Dapat disimpulkan bahwa euthanasia itu tidak bisa dilakukan dengan seenaknya kita, biarpun pada hewan punya aturan juga. Ya, betul. Bagaimana Bu Lilis? Sudah terjawab? Halo Bu Lilis? Halo. Ibu mungkin masih mute suaranya ya? Ya, saya pernah nonton di Dr. Paul. Ya. Itu dia melakukan euthanasia terhadap kuda ya. Iya. Parah, dan itu
ditunjukkan dengan sebuah tayangan, ya maksudnya nggak ditunjukkan nih saya sedang melakukan ya, tapi si dokter itu dengan sedih dan sebagainya ya, akhirnya kita harus kan miliknya memang kan gitu. Tapi balik itu menurut saya ya tidak ada seorang pun yang berhak mengambil apapun dari nyawa, baik makhluk hidup itu manusia ataupun hewan ya, karena yang pemilik nyawa itu Allah gitu ya, yang Tuhan. cabut itu ya itu adalah kalau saya bilang kalau yang melakukan itu adalah sebuah kegagalan dari kemanusiaan gitu. Jadi kalau melakukan itu tuh gitu ya. Jadi karena memang secara agama juga tidak diperkenankan. Sebuah edukasi mengenal etik dari euthanasia. Ya. Ya, betul. Terima kasih Tika. Ari, terima Terima kasih Bu kasih Lilis. sudah pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana? Ada lagi yang ingin bertanya? Jangan lupa Ibu Bapak link presensinya akan diisi. Silakan yang ingin bertanya. Mungkin guru-guru biologi atau apa, guru biologi mungkin sangat relate dengan apa namanya topik yang saya bawakan ini. Ya, di sini ada Ibu Dia. Tadi ada Bu Aneng ya, biologi ini. Bu Dia. Ibu Putih. Jadi sejawat Ibu juga dari SMA Cicalengka, beliau guru. Silakan Bu untuk memberi komentar terhadap tayangan dari Tika Rahmi terkait bioetika euthanasia. Mungkin dimunculkan sedikit awal ini. Slideshow. Ya, baik. Dicoba baru ini. Dan sebenarnya masih banyak sekali kasus, tapi kebanyakan kasus yang terjadi di Indonesia ini alhamdulillah selalu berakhir dengan bahagia. Dimana kasus eutanasia yang ini tidak jadi dilakukan gitu. Seperti tadi ada Berlin, lalu ada yang namanya Bapak Afandi juga, ada Siti Julaiha juga. Mungkin gimana ya? Mungkin ada beberapa yang familiar dan mungkin ada yang mungkin kurang familiar dengan eutanasia ini. Mungkin yang ada mau menambahkan boleh juga kan? Ada pengalaman bagaimana euthanasia. Iya, betul. Silakan Ibu Bapak. Ya mungkin ada masukan dari ibu-ibu dan guru biologi gitu. Yang lebih pengalaman. Yang lebih pengalaman daripada saya. Silakan Ibu Bapak, kita tunggu 5 menit lagi. Mungkin ada yang ingin bertanya. Ibu mungkin mute ya suaranya. Untuk kasus Afandi nampaknya sembuh atau enggak ya ini? Jadi kasus Afandi ini dia sembuh karena memang pihak dari pemerintahnya ini membantu
membantu yang dari RSUD Kalisari Batang, dia ada di Batang, jadi akhirnya dia sembuh dan jadi ditanggung biaya pengobatannya. Contohnya lagi tadi ada kayak kasusnya Siti Julaiha. Di Siti Julaiha ini beliau ini karena mengalami state vegetatif, jadi akhirnya suaminya menyatakan bahwa ya udah permohonan eutanasia terhadap istrinya, tapi ternyata permohonan ini tidak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta. Jadi sepengetahuan saya tentang Siti Julaiha ini pada tahun 2005 ini, jadi tidak dilakukan praktek eutanasia. Tapi apakah Siti Julaihanya ini sembuh atau tidak, sebenarnya saya tidak menemukan sumber dari yang mengatakan bahwa Siti Julaihanya sembuh gitu. Ya, makanya saya tidak menyatakan Siti Julaiha sembuh seperti yang kasus yang Avandi tadi, jadi ada mengganggu. Tapi yang paling yang menyedihkan itu yang Terry ya, dimana ya kasusnya berakhir dengan bisa dibilang tragis untuk orang tua dari Terry. Kita tunggu sekitar 2 atau 3 menit lagi mungkin ya. Iya, Ibu. kita tunggu 2 atau 3 menit lagi. Silakan ibu-ibu, boleh bertanya di chat, boleh juga. Bagaimana? Adakah yang ingin ditanyakan lagi? Seputaran eutanasia. Mungkin dicukupkan saja mungkin ya Bu Ajirna, sudah 9:23 juga. Baik, kita akhiri. Dapat disimpulkan bahwa eutanasia ini adalah sebuah tindakan pemutusan hidup seseorang ataupun hewan secara medis. Mungkin saya mau menyampaikan last statement terakhir. Jadi maaf ya. Jadi sudah terlihat ya. Jadi sebenarnya eutanasia ini merupakan pilihan yang buruk dan tergantung keinginan pasien atau walinya berdasarkan hukum yang berlaku. Dan peran otonomi ini bekerja saat subjek sadar dan menerima diagnosa dari kematiannya, dan peran parentalisme bekerja pada saat pasien tidak dapat melakukan apapun seperti pada kasus Terry ini. Jadi di sini saya menyatakan bahwa ya eutanasia bukan sesuatu pilihan yang baik untuk siapapun Anda yang dengan alasan apapun. Jadi karena mencabut nyawa itu bukan kewenangan dari kita sebagai manusia. Oke, terima kasih. Terima kasih Ustika, materi yang sangat bagus, menambah pengetahuan bagi kita semua. Oke, saya kembali ke host. Baik, terima kasih Ibu Ajirna selaku moderator, saya sebagai host. Ya, di sini terima kasih juga, saya mengucapkan terima kasih untuk para hadirin dan yang bertugas sebagai moderator dan sebagai presenter. Saya ucapkan terima kasih telah datang
dan yang telah bertugas di virtual koordinator kali ini. Nah, tadi sudah mantep ya, materinya sudah keren gitu kan, tentang bioetika dan eutanasia gitu ya. Nah, ini topik yang sangat mungkin agak sedikit kontroversial seperti itu, tapi tadi mantap banget, argumennya juga udah keren-keren, ada berdiskusi juga tadi. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah berpartisipasi. Jangan lupa untuk mengisikan presensi yang sudah ada di chat section. Segitu saja dari virtual meeting kali ini. Saya Rangga Prasetya Wijaya sebagai host virtual koordinator virtual meeting ini, maksud saya, maaf. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Terima kasih Rangga. Terima kasih Ibu Ajirna. Oke, saya mengomentari dulu ya Baik. terkait presensi. Di situ ada pilihan juga instruktur ya. Jadi instruktur yang masuk dikasih pilihan juga, kan dia nanti kalau peserta bukan peserta juga di presensinya. Kemudian ketika buat layar pada saat yang itu OBS Studio kesalahan, mohon diperbaiki ya nanti masuk ke evidence ya atau ke bukan. Jadi mohon diperbaiki dulu pembelajaran, harusnya bukan pembelajaran ya. Nah, gitu aja ya. Tapi ini materi yang disampaikan udah keren ya. Ada hal yang baru, yang cukup sensitif dan kontroversi. Tapi semua memberikan sebuah edukasi untuk tidak melakukan hal tersebut. Karena masyarakat perlu tahu juga sebetulnya tentang bioetik itu. Ya, terima kasih Rangga, Iftika, dan Ajina yang sudah bertugas sampai jam 9. Terima kasih atas semangatnya. Untuk mudah-mudahan semuanya beres ya pada saat besok ini lagi ya. Harus semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih juga untuk Bu Tina, Bu Tin, Rangga, Nuryani, Iftika, Hanisa, Pak Andri mungkin ya, Bu Ajirna sudah hadir di room semalam sampai larut malam ini. Terima kasih atas partisipasi terhadap kegiatan Virtual Coordinator Training visi Indonesia saat ini. Terima kasih sekali. Baik, Ibu sama. Saya izin live ya. Ya, mari Ibu. Ya, silahkan. Halo, Ya. Rangga, Bu Neng Ifti, terima kasih ya Bu Ajirna, akhirnya bertugas ya 2 kali ya Bu Ajirna. Iya, Bu. Alhamdulillah. Ya, besok jam berapa mulai lagi Neng Ifti? Mungkin pagi ya Bu ya, mungkin jam 8 Oh, apa pagi jam ya, ya. 9. Iya. Oh gitu ya. Ya. Saya Rangga gimana? Rangga udah beres kan? Iya, Cuma 2 Rangga. lagi. Ya, Rangga udah beres ya. Jadi gimana? Iya, Bu, sudah beres. Tapi mau Yeay. bantuin, Semuanya udah beres. Sebenarnya mau dibantuin. ada satu. Ah, Oh iya. Mantap Rangga emang. Oh gitu sip ya. Terima kasih. Juga biasa. Pak Yandri, Baik. terima kasih Ibu Siti Nuryani, atur nuhun ya. Ini Bu Siti Nuryani kan? Bu Siti. Ibu. Alhamdulillah. Bu Kenapa? Siti, Kenapa Bu? akhirnya Ibu Ajirna mah ini ya bisa Alhamdulillah. bertugas. Iya, nggak ada apa. Ya, tinggal 4 kali lagi. Yeay, nggak ada yang banyak nanya. Di bawah hari emang. Yang bertugas malam ini sampai larut. Iya. Terima kasih juga ini ya buat para instruktur. Kamu tuh ngapain kita bahas itu? Siap, Ibu Sami. luar biasa. Ya, pokoknya gampang-gampang aja deh materinya, jangan yang susah-susah seperti itu. Saya juga mohon maaf karena kemarin itu ya 5 hari pasti bimtek jadinya Tadi kedengeran. ya itulah Ketahuan dong. jadinya baru sekarang. Ya terima kasih, saya
Pamit